Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam Renungan Minggu Advent kedua, 10 Desember 2023. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Baik, tak henti-hentinya kami naikkan syukur dan pujian ke hadapan hadirat-Mu untuk semua rahmat, berkat, dan anugerah yang senantiasa Bapa berikan kami setiap hari, yakni nafas hidup dan hidup baru. Kami mohon naungi kami dengan Roh-Mu sehingga kami mampu menjaga hati, mulut, bibir, dan lidah serta mata kami, agar selalu baik hingga kami merayakan hari raya kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan Minggu Advent kedua saya ambil dari Kitab Yesaya bab 40 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 9-11. Juga dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 8-14 dan dari Injil Markus bab 1 ayat 1-8 yang menjadi inspirasi utama dan membingkai semua renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan Minggu Advent kedua hari ini saya beri judul, Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, perputaran waktu Masehi yang sungguh sangat cepat telah membawa kita tiba pada Minggu Advent kedua hari ini. Pada Minggu Advent kedua, sabda-sabda yang kita dengar dan renungkan mewartakan kepada kita seruan-seruan pertobatan, agar kita yang mendengar segera mengambil sikap tobat dan bertobat atau menanggapinya secara serius. Nubuat Nabi Yesaya pertama-tama berisikan firman Tuhan kepada Nabi agar Nabi menghibur umatnya serta menenangkan hati Yerusalem dan memberitahukan kepada Yerusalem bahwa perhambaannya sudah berakhir dan dosa atau kesalahannya sudah diampuni. Hal itu ditandai dengan adanya suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, suara yang berseru-seru
yang dinubuatkan Nabi Yesaya menjadi kenyataan dalam diri Yohanes Pembaptis. Sebagaimana tulis penginjil Markus, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Markus penginjil mengutip kembali nubuat Nabi Yesaya tentang suara yang menyerukan seruan tobat dengan memperbaiki jalan hidup, memperbaiki hati, sikap, dan perbuatan. Karena apa yang akan datang itu bukan sembarangan orang. Oleh karena itu, orang perlu menanggapi seruan itu dengan bertobat, yang dibuktikan dengan pemberian diri untuk dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Nubuat Yesaya itu menjadi kenyataan dalam diri Yohanes Pembaptis, di mana dia datang ke padang gurun dan dengan keras dan berseru, sehingga membuat semua orang datang dari daerah Yudea dan Yerusalem untuk mengaku dosa dan dibaptis. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yohanes berpenampilan sederhana untuk menunjukkan semangat tobat, yakni berpakaian bulu domba dan makanannya adalah buah pohon belalang madu, bukan binatang belalang dan madu. Yohanes lebih jauh bersaksi bahwa sesudah dia akan datang orang yang lebih berkuasa daripadanya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ia merasa diri tidak layak. Karena yang datang itu bukanlah orang biasa, kata penginjil Markus. Itu berarti Yesus wujud inkarnasi Allah, atau Allah yang menjadi manusia itu sendiri. Allah yang datang itu harus disambut dengan sikap hati yang benar-benar bersih dan tanpa dosa. Maka orang tidak boleh memandang remeh dan biasa-biasa saat atau waktu mempersiapkan diri untuk saat keselamatan. Sebagaimana kata Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Karena saat keselamatan tidak terulang lagi bila kita terlambat mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Karena Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya dan tidak menghendaki ada yang hilang dan binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, marilah dalam masa Advent ini kita senantiasa membangun sikap tobat dengan memperbaiki hati dan hidup kita sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, cintamu sungguh hebat dan besar bagi kami. Karena Engkau rela menjadi manusia seperti kami hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat kita masing-masing. Dan ibadat serta ekaristi kita hari ini. Dan semua orang yang kita jumpa hari ini dalam ibadah dan ekaristi senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.